Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Junaidi, alamat Kampung Cikebo, RT 2 RW 10, Desa Cirabuan, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Guru mata pelajaran fikih di MTS Asyamsiah, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, dan sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru periode 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Pada hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek uji kinerja tahun 2025 di MTS Asyamsiah, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, kelas 9 dengan materi pokok pengurusan jenazah. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Untuk yang memimpin, silakan kepada ketua kelas. Silakan maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil Ka'bati qiblatan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga pembelajaran kita ada dalam kelancaran. Amin. Untuk lebih semangat lagi, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu Subhan. Harap berdiri semua. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang Bapak akan mengabsen dulu agar tahu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Kalau yang hadir, kita ucapkan hadir ya. 1. Angga Kurniawan. Asila Nur Lestari.
Diwana Azukia, Dikri Hajri, Elsa Aulia, Erlangga Abdul Aziz, Fahri Muhammad, Erpina Ulupiah, anak-anak, biar lebih semangat lagi, marilah kita ice breaking dulu. Berikan semangat. Semangat 1, semangat 2, semangat 3. Asik-asik, jas. Terima kasih. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran, kalian pernahkah kita tahu jikalau kita ada yang meninggal, maka kita harus memberi sifat empati atau pertolongan. Biasanya bagaimana jikalau kita ada yang meninggal? Lalu ya, itu adalah kewajiban kita. Jadi jikalau kita ada yang meninggal, maka kita harus mempunyai sifat empati, menolong, yaitu memandikan, lalu mengkafani, lalu menyolatkan, lalu menguburkan. Tujuan pembelajaran merawati atau mengurusi jenazah, maka kita harus dapat meyakini bahwa semua makhluk pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang mempunyai napas kita akan mati. Dan tujuannya lalu adalah untuk membiasakan kita bersikap gotong royong terhadap orang yang terkena musibah. Sebab ditinggalkan orang yang mati itu adalah musibah yang paling besar. Maka kita harus membiasakan nolong-menolong. Yang ketiga, adanya kematian itu pasti kita itu adalah kewajiban kita, yang wajibnya adalah wajib kifayah ataupun fardu kifayah. Yaitu kalau wajib kifayah, apa patokan fardu kifayah? Artinya bebas dosa jikalau dikerjakan oleh orang lain, maka kita dosanya bebas jikalau sudah ada yang mengerjakan orang lain. Baik, anak-anak, kita sampai dalam materi inti, yaitu kita simak dalam video yang akan kita bapak tayangkan.
membahas tentang melaksanakan pengubusan jenazah. Kita semua sudah pasti sering melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu disebabkan karena sakit ataupun karena bencana yang kesemuanya sama-sama membawa kepada kematian. Kematian ini adalah kepastian dan ketetapan dari Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surat Al-Imran ayat 185. Tindakan yang pertama dilakukan saat menghadapi jenazah adalah: yang pertama, memejamkan mata jenazah jika mata si jenazah masih terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan si jenazah menggunakan kain panjang. Yang ketiga, posisikan si jenazah di tempat yang aman. Yang keempat, kerabat dekat tetap boleh mencium si jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Perawatan jenazah yang dimaksud meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Kita bahas bagian pertama, yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan, yang pertama haruslah jenazah orang Islam. Selain orang Islam tidak wajib dimandikan. Kemudian yang kedua, ada bagian tubuh yang dimandikan. Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah: yang pertama, jika jenazah laki-laki, yang memandikan laki-laki juga, selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan, harus perempuan juga, selain suami dan mahramnya. Yang ketiga, jika suami atau istri yang meninggal, yang paling berhak memandikan adalah suami atau istri dibanding lainnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memandikan jenazah, yaitu: yang pertama, tempat memandikan jenazah harus dalam keadaan tertutup dan tidak ditonton orang banyak. Yang kedua, letak jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan, jenazah harus ditutup seluruh auratnya. Keempat, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di perut. Yang kelima, ganti sarung tangan kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang keenam, bersihkan seluruh najis dan kotoran yang melekat di badan mayat. Ketujuh, menguburkan mayat kemudian membasuh seluruh tubuh mayat. 8. Disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang berminyak. Kemudian kita masuk ke pembahasan bagian kedua, yaitu mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan adalah: untuk jenazah laki-laki minimal selembar dan sempurnanya 3 lembar. Jika untuk jenazah perempuan minimal selembar dan sempurnanya 5 lembar. Setiap lapisan kain kafan diberikan kapur barus dan dilaksanakan pengafanan jenazah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk bahasan yang ketiga, yaitu mensolati jenazah. Sholat jenazah hampir sama dengan sholat biasanya, namun tidak menggunakan ruku dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum berdiri di belakang imam. Diusahakan menjadi 3 saf atau lebih. Sholat jenazah dilaksanakan dengan takbir tanpa ruku dan sujud. Niat sholat: untuk imam berdiri tegak menghadapi jenazah dan makmum sudah di belakang imam. Kemudian membaca niat, yaitu: usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Jika jenazahnya laki-laki maka menggunakan hadzal mayyiti, jika jenazahnya perempuan menggunakan hadzihil mayyitati. Kemudian takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir kedua, kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, kemudian membaca doa bagi jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyada minad danasi wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri aw min azabin nar. Kemudian dilanjutkan takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat dilanjutkan dengan doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah doa, mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembari menghadap ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir, bagian dari perawatan jenazah adalah menguburkan. Ada beberapa anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal menguburkan jenazah. Di antaranya, pertama, untuk menyegerakan dalam menguburkan jenazah, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat seperti bawa jenazah yang mengingat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan agar aman dari binatang buas. Yang keempat, membaca doa saat masukkan mayat dalam kubur. Doanya berbunyi, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, sebelum jenazah dimakamkan, hendaknya ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, hendaklah terbentuk perilaku mulia terhadap tetangga ataupun saudara yang tertimpa musibah kematian, yaitu yang pertama, mengunjungi atau takziah tetangga ataupun saudara yang kena musibah kematian dan mendoakan sang jenazah. Yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu membantu pembebasan jenazah. Yang ketiga, semampunya dan seadanya memberikan bantuan atau sumbangan baik berupa uang, makanan ataupun tenaga. Yang keempat, menghibur ahli musibah serta menasihatinya agar bersabar dan terus berdoa bagi si jenazah. Demikianlah pembahasan tentang pengurusan jenazah. Dari materi ini kita bisa mengambil hikmah. Hendaknya kita semua selalu mengingat kematian yang pasti akan datang menjemput kita, sehingga kita bisa menyiapkan bekal di akhirat nanti dengan amal-amal kebaikan. Silakan subscribe, like, dan komen di sini agar channel ini bisa menyebar kebaikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak pelajar SMA SMK, yang semua itu akan menjadi amal jariah bagi saudara semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itulah yang barusan tayangan yang kita tayangkan pemulasaran jenazah. Ada yang kita tanyakan, apakah kita semua sudah mengerti?
Ada yang kita tanyakan? Tidak ada? Kalau ada silakan, kalau ada yang perlu dijelaskan. Kalau tidak ada, ya kita lanjut ke dalam praktek. Bapak akan mempraktekkan cara mengkapali jenazah. Kita lagi. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang telah memberikan praktek mengkapali jenazah. Semoga ini bahan ilmu bagi kita semua untuk kita pilih. Sebab kita harus tahu caranya dan kita harus menjadi pemimpin untuk mempraktekkan mengkapali, mengumpulkan dan menjalankan, maka kita harus bisa semuanya. Pada itu, terima kasih kepada semua siswa. Silakan apa yang kita berikan hikmahnya ataupun ucapan-ucapan kepada kita ataupun pada guru kita. Silakan ditulis, diberi waktu ada yang belum diberi waktu 10 menit. Baik, ada yang belum? Sudah? Silakan kita tulis apa hikmahnya yang kita ambil dari pembelajaran dari awal sampai sekarang, bahkan sampai kita terakhir. Kalau yang sudah,
Munculkan ke depan. Dah? Bukan kapan? Sini. Sudah semuanya? Lalu Bapak akan menginformasikan bahwa materi yang akan disampaikan dalam minggu depan yaitu cara memakamkan jenazah. Memakamkan jenazah, namun sebelum memakamkan yaitu menyolatkan dulu jenazahnya. Dan untuk materi yang akan datang yaitu menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Kalau kita kayaknya tidak, kalau belum semangat, baru kita berikan semangat dulu ya. Siap semangat? Siap. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Ya. Sebelum kita pulang, maka kita sebaiknya kita harus berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk memimpin ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istadaudatuka ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Terima kasih pada siswa-siswi yang telah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Dari Bapak sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam